Siap-siap, nanti setelah talk show ini akan mulai parade kebayanya. Moderator pada acara talk show yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 24 Juli nanti kita akan memperingati ya Hari Kebaya Nasional yang pertama. Nah, untuk itu supaya kita tahu apa sih Hari Kebaya itu, nah kami telah mengundang para penggagas ya dari Hari Kebaya Nasional ini. Di sini telah hadir Ibu Hiwo Rubianto Wiyogo. Beliau adalah ketua dari Kongres Wanita Indonesia Polri. Selamat datang Bu, terima kasih kehadirannya. Lalu juga di sini juga hadir deputi dari Hak Perlindungan Perempuan ya Bu. Iya. Ada Ibu Ratna Susanawati. Ya. Selamat datang Bu, terima kasih untuk telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan tidak berpanjang lebar, tapi kami akan segera menanyakan kepada para narasumber sebenarnya mengenai terkait dengan Hari Kebaya Nasional ini. Baik, kami mulai dengan Ibu yang Bu. Mungkin yang pertama ingin kami tanyakan kepada Ibu, mungkin sebelum kami menanyakan Ibu, tapi sebaiknya Ibu bisa menjelaskan mengenai supaya kita semua kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang ibu-ibu cantik, ibu-ibu mitra seni Indonesia yang diketuai oleh Ibu Sari Ramdhani, dan juga terima kasih Mbak Hesti yang sudah memoderatorin, insya Allah memoderatorin kami, dan juga yang saya banggakan dan yang saya hormati Ibu Ratna sebagai Deputi Hak Perlindungan Perempuan yang memang selalu bersama-sama dengan Pewani ya Bu, dari seluruh Indonesia sampai ke markas besar PBB ya, selalu bersama, karena bagaimanapun juga Pewani yang menginisiasi berdirinya dan hadirnya Kementerian
peranan wanita pada masanya Ibu El Sutanto, di mana Ibu El Sutanto sebagai Ketua Umum mengusulkan adanya lembaga negara untuk perlindungan perempuan pada waktu itu. Hadirlah Menteri Peranan Wanita, Menteri Urusan Peranan Wanita, ya. Baiklah, tentunya saya sebagai Ketua Umum Kowani yang mewakili 104 organisasi wanita di tingkat pusat, dan kalau dihitung anggotanya ada 100 juta lebih perempuan Indonesia. Nah, di sini sebagian besar adalah pimpinan organisasi anggota Kowani. Ada Ibu Lana Kuncoro sebagai Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, dan juga Ibu Retno sebagai Ketua Presidium dari Perwali, ya, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Kemudian Ibu Linda, salah satu Ketua Kowani, ya, sebagai Ketua Umum FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Ya, jadi kalau menurut data jumlahnya itu 100 juta anggota perempuan di seluruh Nusantara. Nah, jadi begini tadi waktu Ibu Rahmi apa kabar? Ini beliau Ketua PBI, Persatuan Perempuan Berkebaya Indonesia. Nah, dengan Ibu Sari, saya bertanya, ini anggotanya apakah perempuan semua begitu? Betul, perempuan semua. Nah, kenapa tidak bergabung dengan Kowani? Sedangkan kegiatan-kegiatan besar Kowani dari acara tahun 2018, ya, yang dimana dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi di Jogja, itu sampai sekarang videonya MSI, ya, masih berada menjadi viral. Ternyata videonya itu ibu-ibunya semua disorot. Ada Ibu Sanyoto kalau nggak salah, ya, ikut menyanyi juga. Tidak, kami ikut Bu Esti. Itu ibu-ibunya di blow up, ya. Ternyata video dari Sekretariat Presiden. Nah, iya, jadi sampai sekarang kalau dibuka misalnya acara ICW 2018 Kowani, itu yang muncul itu bukan Kowaninya, tapi MSI-nya, suatu yang sangat luar biasa. Ya, ya, jadi tentunya seperti kita ketahui bahwa Hari Ibu adalah bukan Mother's Day, bukan hari Mother's Day yang seperti dirayakan di luar negeri atau di negara-negara lain, tetapi merupakan hari pergerakan perjuangan perempuan Indonesia, di mana Hari Ibu merupakan hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia yang dikepreskan setelah kemerdekaan. Nah, kemudian juga saya mengajak MSI untuk bergabung, ya, karena kan MSI anggotanya sudah 1000 lebih, ya. Kemudian juga mempunyai cabang ada lebih dari 7 wilayah. Bisa segera bergabung, ya, Bulana, ya, bersama-sama dengan Bulana. Ini juga ada Mbak Erna Santoso, ini kawan kami semua. Jadi saya seperti kembali ke sini tuh seperti reuni, ya. Dan ada teman-teman dari Kowani, ada Bu Eri, Bu Ati, Bu Neni, ya, dan juga ada pejabat dari Pemprov DKI, Ibu Deborah. Silakan Bu Deborah, ini paling rajin ke Kowani pada akhir-akhir ini.
paling rajin untuk kita rapat koordinasi bersama teknis dalam rangka menjelang Hari Kebaya Nasional. Jadi penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional selain bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan Pemprov DKI. Ibu menginisiasi Hari Kebaya Nasional penting. Ya, jadi begini, ini diinisiasi oleh para perempuan Indonesia yang mempunyai kepedulian yang tinggi dan cinta akan budaya Indonesia melalui kebaya. Nah, kebaya itu ternyata bukan menampilkan lenggak-lenggok wanita ya yang memang merupakan budaya Indonesia, ya, kebaya yang merupakan budaya Indonesia yang kita kenakan, jadi tidak terlepas dari identitas ya budaya Indonesia yang merupakan warisan yang memang harus kita lestarikan. Tetapi bukan hanya dilihat dari kecantikan perempuan. Kalau perempuan pakai kebaya justru memang lebih cantik ya. Jadi saya mungkin nanti setiap saat saya pakai kebaya karena begitu masuk, loh Bu Bimo pakai kebaya jadi cantik, waduh. Jadi saya kalau pakai kebaya jadi cantik. Nah, kemudian juga pakai kebaya sekarang nggak begitu panas. Biasanya kalau acara-acara organisasi Kowani kan pakai baju jas yang lengkap banget, yang panas, sumuk. Nah, tapi kalau ini kan misalnya brokat ada bolong-bolongnya, ada ventilasi ya. Jadi memang sangat nyaman ya. Nah, jadi di mana kebaya itu melekat dengan sejarah pergerakan perjuangan perempuan Indonesia, di mana Kongres Wanita Indonesia identik dengan pergerakan perjuangan perempuan Indonesia. Bukan hanya dimulai pada tahun 1928, di mana organisasi-organisasi yang parsial, organisasi yang masing-masing berdiri sendiri, ya, itu keinginan dari hasil Sumpah Pemuda untuk menjadi satu dalam satu wadah Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi Kongres Wanita Indonesia. Nah, jadi Kowani mempunyai tugas meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia itu sejak dulu. Nah, kebaya itu bukan pada saat ini saja, tetapi sudah lama, di mana Kowani mengusulkan para pahlawan perempuan Indonesia untuk menjadi pahlawan nasional, ya, di antaranya Malahayati, kemudian Rohana Kudus, jurnalis pertama perempuan, kemudian juga yang kemarin yang ke-16 itu adalah Ratu Kalinyamat. Nah, kemudian juga ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Saya melihat wajah-wajah itu seperti dari lukisan di mana terlukis wajah Malahayati. Ternyata Malahayati itu pemimpin perang sebagai panglima perang pada waktu itu zaman Belanda, itu mengenakan kebaya jantan. Nah, di bawahnya itu pakai celana, begitu. Ya, nah jadi kebaya melekat sejarah perjuangan pergerakan perempuan. Kan mungkin nanti Bulana akan bicara lebih banyak lagi. Yang kita akan perjuangkan adalah pengakuan dunia sebagai warisan tak benda dari budaya Indonesia untuk kebaya, ya. Nah, tetapi pada saat ini kita memang harus bersinergi dengan negara-negara lain seperti Brunei, Malaysia, Singapura, ya, termasuk juga Indonesia, nah Thailand, joint nomination, ya, bukan hanya kebaya, tetapi
Ini juga bukan. Jadi kalau reok single nomination apa namanya itu kemarin tingkat kulintang ya joint nomination. Nah jadi artinya apa joint nomination? Kita harus sinergi dengan negara-negara lain. Nah jadi kebaya itu merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia, alat pemersatu perempuan Indonesia. tepuk tangan ibu-ibu. Di mana Pewani menginisiasi tentunya untuk mengadakan kegiatan bersama dengan para komunitas pencinta kebaya, ya. Nah, jadi memang Kepres itu adalah salah satu indikator untuk goes to UNESCO, di mana dikeluarkan Kepres nomor 19 betul ya, Bu, ya. Kepres nomor 19 tahun 2023 tanggal 3 Agustus. Nah, tentunya ini hasil perjuangan dari komunitas pencinta kebaya yang dikoordinasi oleh Ibu Lana Kuncoro begitu. Ya, yang ada 11 komunitas pencinta kebaya. Banyak di sini yang hadir nih komunitas pencinta kebaya. Coba pada berdiri. Tentunya kami memberikan apresiasi, mohon berdiri, Bulana semuanya berdiri. Nah ini komunitas pencinta kebaya yang akhirnya berkat perjuangan perempuan Indonesia dan beliau-beliau ini akhirnya terbitlah keputusan Presiden nomor 19. Nah, salah satu rujukannya ya bukan hanya kebaya sebagai identitas wanita Indonesia, tetapi adalah Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 yang diadakan pada tahun 1964. Hadir 7.000 perempuan Indonesia mengenakan kebaya. Nah, hadir juga Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa peran perempuan sangat penting ya dalam kemerdekaan. Tanpa perempuan, tanpa peran perempuan, Indonesia belum merdeka. Lebih lagi pada waktu itu ada statement bahwa peran perempuan itu sangat penting dalam perubahan revolusi, dalam terjadinya revolusi. Tanpa perempuan tidak akan terjadi revolusi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk para perempuan Indonesia. Kebaya, ya kalau nggak pakai kebaya nggak cantik tentunya. Ya, pakai kebaya. Kita menggunakan kebaya itu jadi ada membakar semangat, membakar energi untuk kita lebih banyak berbuat berkarya untuk negeri ini. Ya. Nah, terutama dari ujung kepala sampai ujung kaki sepatu itu semuanya mempunyai nilai ekonomis yang dikerjakan oleh sebagian besar perempuan. 60% pelaku UMKM dari 64 juta adalah perempuan Indonesia. Di antaranya yang hadir di sini, kita tanya saja siapa pelakunya, siapa pengusahanya adalah sebagian perempuan. Begitu. Jadi Bu, kalau tadi dikaitkan dengan hari kebaya ya Bu, yang menurut Kepres nomor 19 itu ditetapkan tanggal 24 Juli ya Bu? Ya, 24 Juli. Mengapa tanggal 24 Juli? Ya karena Kowani, Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 ya diadakan di Istora Senayan, di mana Presiden Soekarno hadir. Nah, jadi memang ada beberapa indikator. Waktu itu ada taman siswa, kemudian ada organisasi perempuan yang lain, dan tidak dihadiri oleh banyak orang, banyak perempuan. Yang Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 tahun 1964 dihadiri 7.000 perempuan Indonesia dari segala pelosok Nusantara.
Nah, jadi itu foto-fotonya itu masih ada di perpustakaan nasional, di mana perempuan dari Irian Barat hadir, kemudian orasi, kemudian perempuan dari mana orasi, begitu. Nah, begitu. Nah, berdasarkan tersebut makanya Kowani menginisiasi, siapa lagi kalau bukan Kowani yang mengadakan? Siapa lagi kalau bukan Kowani yang mempunyai pergerakan perjuangan perempuan sampai akar rumput melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan melalui gabungan organisasi wanita dan sebagai anggota tetap dari PBB dan sebagai anggota dari International Council of Women dan sebagai anggota dari ACWO, Asian Confederation Women Organization, yang dimana kami mengundang peserta dari negara-negara ASEAN, termasuk Brunei, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk Singapura. Nah, kami sudah mensosialisasikan kepada mereka. Dan juga dalam rangka Hari Kebaya Nasional, kita mengadakan webinar, mengadakan talk show di mana dihadiri oleh peserta ASEAN dan dihadiri juga pembicara dari Global Peace Foundation, di mana kebaya itu adalah sebagai perekat bangsa mewujudkan perdamaian, begitu. Ya, dengan ditetapkannya 24 Juli tahun 2024, kira-kira ini yang pertama kali ya? Pertama kali, karena Kepresnya kan baru tahun 2023. Nah, insya Allah sampai sejauh ini konfirmasi dari Ibu Negara dan Bapak Presiden akan hadir, yang insya Allah akan meninggalkan legasinya beliau. Selain Kepres, beliau hadir bersama perempuan-perempuan luar biasa, lebih daripada 7.000 orang. Sampai saat ini ternyata sudah terdaftar lebih dari 7.200. 7.200. Insya Allah kita akan menampung sampai 9.000, tapi mungkin di luar dari gedung Istora Senayan. Makanya mohon segera mengisi link ya Bu, ada link pendaftaran. Bulana sebagai wakil ketua panitia nih. Nanti disampaikan juga mengisi link pendaftaran untuk ikut serta, ya, tidak dipungut biaya, dan justru nanti di sana dapat goodie bag, dan ada Ibu Ana Avanti ya akan membagikan kebaya, ratusan kebaya. Yuk hadir semua yuk. Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan sebagian dari kegiatan bahwa akan ada tadi acara di Istora. Tapi kegiatan lain itu saya lihat banyak sekali. Mungkin Ibu bisa ceritakan yang aja di samping itu. Nanti Bulana bisa cerita ya, karena Bulana wakil ketua panitia, ketua panitianya Prof. Masito. Nah, jadi begini. Road to Hari Kebaya, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan webinar bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, pada waktu tanggal 28 Mei juga bekerja sama, di mana yang hadir hanya sebenarnya kapasitasnya 250, ternyata membludak ya. Nah, kemudian juga melalui hybrid ya, ternyata lebih daripada 1.000. Artinya apa? Para perempuan Indonesia itu ingin mengetahui lebih dalam makna tentang kebaya. Kalau kita tanya, mungkin di sini salah satunya bukan komunitas pencinta kebaya ya, macam-macam kebaya apa? Belum tentu tahu. Ada kebaya noni, ada kebaya janggan, kemudian ada kebaya, kenapa ada kebaya bev gitu. Ada yang bilang, desainer bilang bahwa kebaya bev itu salah satu putri raja, katanya Putri Katon, Mbak Erna, salah satu Putri Katon gemuk ya. Kemudian akhirnya kebayanya ditambal. Nah, itu sebenarnya bukan itu sejarahnya. Yang sejarahnya yang benar pakai kemban, kemudian pakai blus. Nah, jadi kebaya bev. Tapi anak muda ada bilang bahwa kegemukan itu Putri Raja, Putri Solo. Mangkunegaran gemuk katanya begitu. Nah, jadi udah ditembel. Nah, jadi harus paham
arti-arti kebaya. Kalau kita mengenakan kebaya, kalau kita ditanya ini kebaya apa nih? Nah, harus tahu ini asalnya bisa kebaya noni, karena dulu dari zaman Belanda renda dari leher semua mengelilingi begitu. Karena Mungkin kebaya juga itu akulturasi ya, Bu, betul. ya. Kemudian ada yang bilang juga kebaya ancim, ada yang di bawah lutut bilangnya kebaya, padahal bukaannya di belakang. Nah, itu bukan kebaya kalau udah bukaan di belakang. Kalau bukaan di depan itu baru namanya kebaya. Begitu. Mungkin ada yang kebaya labu, ahlinya kebaya labu Bu Eti Nafis ya. Kemarin juga ikut peragaan. Nah, kemarin juga ikut peragaan luar biasa di terik-terik matahari ya, di selasar dari Sarinah Jaya. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan dari tanggal 10 Mei, kemudian tanggal 28 Mei, kemudian tanggal 10 Juli, yang dimana kita mengundang Hanako dari Jepang, mengakui bahwa kebaya itu sebenarnya dari Indonesia dan kebaya sebagai alat pemersatu bangsa menuju perdamaian dunia. Jadi ini juga dalam rangka untuk kebaya Rus to UNESCO ya. Betul, betul. Nah, juga ada kegiatan fun walk, olah senam bersama ya, mengenakan kebaya begitu. Ternyata kebaya bisa dipakai senam. Ya, jadi ada yang start dari FX, ada yang start dari kantor Kowani yang insya Allah dibuka oleh istri dari wakil presiden Ibu Ri, sampai saat ini sudah konfirmasi. Dan juga ada perempuan berkebaya menunggang kuda dengan mengenakan kebaya janggan. Keren, itu dia. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai ketinggalan kesempatan. Marilah kita berkolaborasi bersama dalam rangka Hari Kebaya Nasional. Jadi goalnya itu bukan Hari Kebaya Nasional, kita sebenarnya goalnya itu bagaimana kita melestarikan kepada Gen Z ini untuk kita mengenakan kebaya. Jangan sampai ada istilah kebaya Korea gitu. Sedih banget kita. Tugasnya siapa? Tugasnya perempuan Indonesia begitu. Nah, juga Kowani kenapa menginisiasi ini? Siapa lagi kalau bukan Kowani yang mengadakan begitu? Anggotanya ada 100 juta lebih begitu ya Bu. Nah, kerjasama dengan Kementerian Perempuan. Saya rasa demikian. Ya, baik, terima kasih banget. Terima kasih sekali Bu Iwo. Sangat jelas sekali penjelasannya. Mungkin kami akan beralih kepada Ibu Ana ya, dari kementerian. Mungkin bagaimana pandangan Ibu mengenai Hari Kebaya Nasional ini? Itu. Terima kasih Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan tentunya salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan ibu kita semua, Ibu Kiwo Subianto. Saya dari kecil sampai sekarang. Iya, iya. Jadi setiap saat selalu ketemu ya Bu. Ya, saya hormati Bu Sari, Bu Lana, Bu Linda, Bu Erna, dan semua ibu-ibu hebat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya inisiator ya Bu Iwo pertemuan hari ini dari Mitra Seni Indonesia dengan kekuatan yang luar biasa. Sebetulnya Bu Hesti, kalau tadi disampaikan terkait dengan filosofi, sosiologi, kemudian berapa yang muncul hari kebaya sudah dijelaskan sangat jelas oleh Ibu Iwo. Kalau tadi kita dikatakan bahwa ini tidak hanya sekedar untuk mencari apa ya artinya menghadi untuk kebaya nasional, tapi kita juga ingin menaikkan begitu ya Ibu Ketua Umum, Ibu Ketua Umum Kowani, bahwa ini adalah rangka untuk meningkatkan bagaimana awareness masyarakat kita untuk peduli kepada kekayaan budaya, warisan budaya yang adiluhur, kurang lebih seperti yang tadi sudah jelas betul dijelaskan oleh beliau. Dan satu lagi, kalau bicara kapasitas kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang saat ini, kalau bicara pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, perempuan Indonesia itu mengisi hampir setengah dari penduduk Indonesia. Nah, kalau setengah
dari penduduk Indonesia ini ditambah tadi antar generasi disampaikan Bu Wiwo, itu ada tambahan lagi anak. Jadi 2/3 penduduk Indonesia itu diisi oleh perempuan dan anak. Kalau ini bisa menjadi nanti kekuatan utama di dalam mendorong, memastikan, mengkampanyekan, meliterasi terkait kembali pada budaya menggunakan kebaya, ini akan cepat kelihatan hasilnya. Jadi sebagai saya kalau disampaikan tadi bagaimana perasaannya dengan munculnya inisiasi Hari Kebaya Nasional, tentunya melihat saya dari perspektif individu, dari perempuan, dari apalagi ya, dari kekuatan sebagai warga negara Indonesia, tentunya bangga. Pastinya semua memiliki rasa kebanggaan tersendiri. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak, apa ya, kalau orang Jawa tidak ujuk-ujuk, bahwa kalau kita melihat kekuatan Indonesia ini, kalau bicara tentang warisan budaya yang salah satunya adalah wastra. Wastra ini luar biasa. Kain yang ini juga mengandung filosofi, tidak sekedar tadi saya baru tahu Bu, kalau dari sejarah perjuangan pergerakan pahlawan, seorang panglima perang pakai kebaya. Ini luar biasa. Dan inilah yang kemudian menginisiasi gerakan perempuan dari masa ke masa. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Inspirasi. Tadi kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah berganti-ganti dengan nama sekian kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi fondasi utamanya itu sejak tahun 1978, ya Bu Wiwoje, 1978 yang ditugaskan untuk mengawal bagaimana memastikan dengan jumlah yang besar tadi USI ini harus menjadi kekuatan pembangunan, harus menjadi agen perubahan, harus mampu menjadi akselerator dalam bidang apapun. Nah ini yang dimaksud betul. Kebaya akan menjadikan perempuan sebagai agen Betul, baik budaya dan ekonomi. Tadi juga disampaikan jelas kalau dalam setiap peradaban budaya pasti di situ juga ada perubahan tadi, revolusi. Itu juga sebuah support yang luar biasa. Di dalam saya juga belajar mempelajari bagaimana sejarah story-nya, bahwa dalam perjalanan di Kongres ke-10 di Wiwo itu disampaikan oleh founding father kita, pendiri bangsa kita menyampaikan revolusi ini tidak akan jalan tanpa ada peran kontribusi perempuan yang besar. Dan ketika kenapa Hari Kebaya ini, karena pencanangannya pada saat itu diikuti oleh lebih dari 7.000 dan perempuan Indonesia menggunakan kebaya. Nah inilah filosofinya. Jadi kuat sekali lahirnya keputusan presiden itu tidak serta-merta ada, tetapi digagas karena dengan ada sejarah, filosofi, ada sosiologisnya, masyarakat Indonesia 50% adalah perempuan, kemudian juga ketika melihat potensi budayanya, dan kalau tadi disampaikan ada apa ya urusan kalau ketika kebaya tidak lepas dari peran perempuan dalam sektor ekonomi. Ini saya tadi hadir dulu di sini, ini sebagian kecil, di luar sana masih ada juga yang bergerak di bidang kuliner di Bu Esi. Betul. Ini luar biasa, betul, 60% bahkan 65%. Kekuatan UMKM perempuan ini luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana potensi, kenapa ini dikaitkan dengan ekonomi, karena ini memberikan potensi yang luar biasa. Peningkatan kemandirian ekonomi perempuan itu akan mendukung bagaimana kemajuan perempuan dari masa ke masa. Saya menyitir. Iya. Tahu, jadi dengan ditetapkannya Hari Kebaya itu apa dukungan dari government, ya, dari pemerintah, ya tentu semua, tapi dalam hal ini karena ibu yang ada di sini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu apa dukungannya yang diberikan kepada Iya, betul. Inisiasi ini. Kalau dukungannya tidak diragukan lagi pastinya Bu. Kalau dari sisi lekatan sejarah tadi, aduh tidak bisa dipisahkan dari kekuatan sejarah. Karena tadi saya juga jadi pede loh Bu. Ternyata kalau bagi baju kebaya tambah cantik, inner beauty-nya keluar, gitu ya Bu ya. Tadi juga keanggunannya keluar, tetapi di satu sisi juga harus keluar potensinya. Ini yang juga luar biasa. Saya dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan Ibu Menteri, pada saat Ibu Menteri bertemu dengan Ibu Wiwo dan jajaran, ketemu Bu Lana dan jajaran, jadi menjadi saksi mendengarkan bagaimana proses ini tidak mudah diusung dengan Bu Wiwo menyampaikan tadi sudah luar biasa lengkapnya sejarahnya, kemudian juga bagaimana partisipasi kolaborasi
kolaborasi, keluarnya Kepres itu tidak diragukan lagi, menjadi wujud komitmen pemerintah pastinya. Karena dari sisi ketika itu diikat dengan regulasi, ini akan menjadi tidak sekedar momentum. Kita ingat bahwa setiap tanggal 24 itu sebagai Hari Kebaya Nasional, tapi jauh lebih dari itu. Kita ingin memberikan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi arahnya sudah global. Kalau ketika ke UNESCO, artinya ini adalah pengakuan dari seluruh dunia. Ini luar biasa. Bulana juga pada saat itu menyampaikan, ini nggak gampang loh Bu Menteri, 11 komunitas yang kemudian juga bergerak menyatukan persamaan persepsi yang sama. Karena tadi disampaikan, saya juga nggak tahu, Bu, belajar juga. Ternyata kebaya macam-macam, ada rancang, ada apa itu, kebaya roni, ada kutu baru, ada banyak kebaya ragam. janggang. Ini luar biasa, artinya identitas kita semakin nampak dari Sabang sampai Merauke, dan lebih dari 1.500 sebetulnya kekuatan warisan budaya tak benda yang ini juga siap nanti ketika kita ke depan diusulkan menjadi warisan adiluhung diakui dunia melalui UNESCO. Ya, tapi mungkin dalam kaitan dengan usulan kita, tadi ada joint nomination ya Bu untuk kebaya. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tentu government tidak mungkin ada penunjukan, biasanya dulu kalau kami ingat ada PIC ya, siapa yang akan menangani. Lalu tentu ini berkolaborasi dengan semua kementerian terkait, lalu dengan pemangku kepentingan ya, dan dengan komunitas pelaku, bahkan juga dengan akademisi tentunya ya, untuk kajian-kajian. Nah, itu apa saja yang sudah dilakukan dan kira-kira bagaimana? Iya, ini akan dilakukan dengan single usulan, ataukah akhirnya kemudian menjadi joint commitment communication ya, joint commitment dengan negara-negara yang juga ada ternyata prosesnya Bu. 2 tahun ketika itu harus sendiri, 2 tahun, kemudian kalau 1 tahun sendiri. Nah, kita juga harus melihat artinya kekuatan ini supaya dengan jumlah yang sekian banyak, selain batik yang sudah lebih dulu, selain batik ya Bu, yang lebih dulu kami ikut begitu betul itu juga. Sekarang ini pada saat kemarin juga Ibu, pada saat pelaksanaan keketuaan Indonesia, kita bangga sekali ya, ketuaan Indonesia ASEAN, betapa pemimpin ASEAN menggunakan batik, itu kan luar biasa. Kita juga berharap Ibu Dewa nanti suatu waktu pertemuan internasional semuanya menggunakan kebaya. Ini kan luar biasa. Di mana sekarang ini sudah dikirimin kebaya. Jadi nanti bagaimana mengenal itu semua menjadi sangat penting. Jadi yang dilakukan Bu dengan lahirnya regulasi Kepres itu tentunya harus ada koordinator Bu, karena ini kerja bersama. Tentunya koordinatornya sesuai tugas dan fungsinya adalah Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan. Karena di sana utamanya lagi di sana ada Dirjen Kebudayaan. Kami terus melakukan kolaborasi. Kemarin juga pasti ada Kementerian Koordinator PMK Ibu yang kami usulkan untuk mengkoordinasikan. Itu kemarin juga muncul pada saat kita diskusi di Ibu Iwo, peran untuk mengkoordinasikan semua kementerian lembaga. Tentunya nanti di tanggal 24 Juli di Istora, ini dalam hebat itu tidak dalam waktu 1 tahun pasca ya Bu ya, pasca regulasi ada, langsung ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Ini juga tidak hanya kemarin juga disampaikan oleh Bu Iwo, kami support 100%, bukan 500% kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemarin juga rangkaian promosi, publikasi di Bu Iwo 28 Mei, kemudian nanti juga saya ingat Bulana mengusulkan kepada Ibu, tidak cukup indoor, kegiatannya harus outdoor, kampanye masif jadinya di mana Bu? Di Istora atau di mana? Car Free Day yang saya ingat karena beliau pada saat Bu Iwo, pada saat Bulana, jadi rangkaian tur tanggal 24 itu banyak hal yang dilakukan. Dan yang sekarang Bu Iwo, Bulana mungkin yang penting juga meletakkan ini akan generasi anak-anak muda Bu. Anak-anak muda ini harus siap juga nanti, meskipun kalau anak-anak muda ada yang mengenal apakah itu termasuk kategori tidak ya Bu. Kadang-kadang ini kebaya sporty. Ya Bu ya, kebaya sporty anak-anak muda yang di atasnya kebaya tetapi kemudian menguasai karena aktivitinya. Kemudian di kantor-kantor sekarang juga sudah banyak menggunakan atasnya kebaya, kemudian juga bahkan di sekolah Bu, kalau saya lihat sekolah wanita tuh hari Jumat kalau nggak salah. Dari Jawa Tengah juga ada, mereka letakkan, mereka berkebaya. Dan kebaya tidak sekedar dalam perayaan formal,
Betul. Ini yang menjadi namanya yang sangat Menarik. Nah, jadi saya rasa kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas mengenai hari kebaya nanti, hari kebaya ini. Tapi sebelum menutup acara ini, perkenankan saya minta kata akhir, baik itu berupa pesan atau harapan dari Bung Himo. Monggo kita mulai. Baik, terima kasih Bu Hesti. Jadi tentunya saya mengharapkan dan menghimbau agar semua yang berada di sini nanti pada tanggal 24 Juli jam 9 pagi, mari kita peringati bersama dan kita rayakan bersama. Yang perempuan mengenakan kebaya, ya. Dan kalau yang laki-laki bebas merdeka pakai batik begitu. Nah, kemudian saya juga mau memberikan hadiah pantun kepada MSI yang merupakan mitra yang sudah cukup lama dengan Kowani. Pergi ke danau melihat buaya, Cakep. kaget-kaget tidak berdaya. Cakep. Kita lestarikan budaya dengan bangga berkebaya. Cakep. Memakai kebaya di sepanjang bulan Juni, Cakep. dipakai bersama dengan perempuan di Asia. Terima Cakep. kasih atas kerjasama dan kolaborasi ini antara Kowani dan Mitra Seni Indonesia. Marilah kita bersama-sama mempunyai kebanggaan mengenakan kebaya, bukan hanya cantik luarnya saja, tetapi cantik harus dalamnya. Dan dengan mengenakan kebaya membakar semangat kita untuk lebih kita tingkatkan perjuangan kita dalam melestarikan budaya Indonesia melalui kebaya. Perempuan Indonesia berkebaya, berdaya, berkarya, dan berbudaya menuju Indonesia emas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, rahayu, dan terima kasih sekali kepada perempuan-perempuan hebat Mitra Seni Indonesia dan semua perempuan di sini. Ibu Lana, Ibu Rahmi, Ibu semua dari komunitas pencinta kebaya. Terima kasih. Terima kasih Gio, luar biasa. Ya, semuanya di sana kita menggunakan bajunya kebaya. Nah, ini tentunya secara langsung membuktikan bahwa bicara tentang kebaya ini bicara tentang jati diri bangsa. Ini luar biasa. Bicara kebaya artinya di sana ada bicara alat nomor satu bangsa. Di sana setiap helaian kain di dalam kebaya itu sejatinya menunjukkan tidak hanya aura ketangguhan pesona perempuan, tetapi di dalam kebaya itulah menunjukkan bahwa ada sejarah yang melekat dalam kebaya itu sendiri. Tadi disampaikan kebaya yang juga memiliki nilai sejarah, kebaya yang tidak pernah lepas ketika menyebutkan peran ibu bangsa yang luar biasa dalam kebaya. Jadi mari kita laksanakan bersama-sama ini, kita bersama-sama, tugas kita bersama-sama sehingga nanti kebaya akan menyusul batik. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim diakui oleh dunia dan kami sampaikan kepada para narasumber, Ibu Guru Rudianto Yogo, juga Ibu Ratna Susanawati untuk kami ucapkan terima kasih. Pencerahan mengenai hari kebaya ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena kami masih ada lagi nanti dengan bulan, jadi kami akhiri dan kami mohon Ibu bisa untuk mendapatkan apresiasi dari Ibu Ketua. Mohon maaf ada duduk di panggung karena untuk menyaksikan peragaan parade kebaya. Maaf Bu, jadi kita menyaksikan dulu baru nanti kita
memang nggak ada bilang mau perasaan. Buat ini nggak ikut. Inilah dari Kuwani dan dilanjutkan dengan dari Indonesia, BNI, KPBI, PCWN, Polri, Dewan Pelayanan Nasional Daerah DKI Dimarahin sama bapak-bapaknya itu. Maju dikit aja nggak boleh. Tadi sebagian udah saya kirim. udah tahu yang akan terwujud dan mensukseskan Hari Kebaya Nasional. Bapak, maaf ya. Mitra Seni Indonesia, Kowani, komunitas pencinta kebaya, dan seluruh perempuan Indonesia mensukseskan Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli di Istora Senayan. Mitra Seni Indonesia, Kowani, komunitas pencinta kebaya, dan seluruh perempuan Indonesia mensukseskan Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli di Istora Senayan. Mitra Seni Indonesia, Kowani, komunitas pencinta kebaya, dan seluruh perempuan Indonesia mensukseskan